Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siroj al-Din, diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 40, Rumah Tangga Baru. Ketika masjid hampir selesai dibangun, Nabi meminta untuk dibuatkan 2 bilik kecil yang menempel di dinding sebelah timur. Satu untuk tempat tinggal Saudah dan satunya lagi untuk Aisyah. Bangunan itu seluruhnya diselesaikan selama 7 bulan. Dan selama itu Nabi tinggal bersama Abu Ayyub. Saat rumah Saudah hampir rampung, beliau mengutus Zaid untuk Saudah ke Madinah bersama Ummi Kalsum dan Fatimah. Abu Bakar juga mengirim pesan kepada anaknya Abdullah agar membawa juga Ummi Ruman, Asma, dan Aisyah. Pada saat yang sama, Zaid juga membawa istrinya Ummi Aiman dan anak laki-lakinya Usama. Talha juga turut bersama mereka. Setelah menjual semua kekayaannya yang tak bergerak, kini ia hijrah. Tak lama setelah kedatangan rombongan tersebut, Abu Bakar menikahkan Asma dengan Zubair yang selama beberapa bulan terakhir telah tinggal di Madinah bersama ibunya Safiyah. Saudara perempuan Abu Bakar, Quraibah, tetap tinggal di Mekah untuk merawat ayah mereka, Abu Quhafah, yang telah tua dan buta. Tak seperti Quraibah, ayahnya belum masuk Islam. Nabi memutuskan bahwa Zaid dapat mengambil istri kedua di samping Ummi Aiman yang usianya sebaya dengannya. Beliau meminta sepupunya Abdullah ibnu Jahsy untuk meminang saudara perempuannya yang cantik, Zainab. Awalnya Zainab menolak. Ia mempunyai alasan untuk itu. Alasan yang ia kemukakan bahwa dirinya adalah wanita Quraisy, kurang bisa diterima. Ibunya Umaymah adalah keturunan asli Quraisy, menikah dengan seorang lelaki Bani As'ad dan sangat berbeda dengan Zaid yang diadopsi ke dalam suku Quraisy, sementara orang tua kandungnya berasal dari Bani Kalb dan Bani Tai yang derajatnya lebih rendah dari Bani Asad. Namun, ketika Zainab tahu bahwa Nabi sangat berharap agar ia mau menikah dengan Zaid, ia bersedia dan pernikahannya pun dilaksanakan. Pada saat yang sama, saudara perempuannya Hamnah dinikahkan dengan Musab. Tak lama setelah itu, Umaymah datang ke Madinah dan mengucapkan syahadat kepada Nabi. Nabi dan putri-putrinya kini tinggal bersama Saudah di rumah barunya. Setelah kurang lebih 1 bulan berlalu, diputuskan bahwa perkawinan beliau dengan Aisyah akan dilangsungkan. Saat itu, kedua orang tuanya yang rupawan Saat itu, Aisyah berusia 9 tahun, putri yang sangat cantik, melebihi kedua orang tuanya yang rupawan. Kaum Quraisy menyebut ayahnya Atik, yang berarti rupawan. Tentang ibunya, Nabi pernah berkata, "Siapa yang ingin tahu wajah bidadari surga, lihatlah Ummi Ruman." Kepada Aisyah, Nabi sudah sangat dekat dan sayang, dan anak itu sudah terbiasa melihat Nabi setiap hari. Kecuali bulan-bulan terakhir setelah Nabi dan ayahnya hijrah ke Madinah. Sementara ia dan ibunya masih tinggal di Mekah. Sejak masih sangat kecil, ia telah melihat ayah dan ibunya bersikap begitu mencintai dan jauh lebih menghormati Nabi daripada orang lain. Meskipun mereka tidak menerangkan sebabnya, Aisyah sudah mengerti dengan baik bahwa laki-laki itu adalah Rasulullah karena ia biasa berbicara dengan malaikat Jibril. Dan ia sangat istimewa dibandingkan semua laki-laki yang pernah ada, karena ia pernah naik ke langit dan turun lagi ke bumi dalam peristiwa Isra Miraj. Beliau sering menceritakan peristiwa itu dan menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan surga dengan mukjizat yang dimilikinya. Cerita tentang kenikmatan surgawi itu tampak begitu nyata. Ketika orang lain dikuasai suasana panas, tangannya akan mendinginkan.
lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak kasturi. Lagi pula, ia tampak awet muda, seolah-olah akan hidup abadi. Kedua matanya tetap tajam, hitam rambut dan janggutnya masih berkilau, dan tubuhnya selalu tegap seperti tubuh pemuda yang usianya setengah dari usia yang sebenarnya. Padahal saat itu, beliau telah menginjak usia ke-53, terhitung sejak tahun gajah. Persiapan-persiapan kecil untuk resepsi pernikahan beliau belum cukup, karena Aisyah tampaknya belum memahami peristiwa besar dan agung dalam hidupnya. Pada waktu ia harus meninggalkan rumahnya menuju tempat perhelatan, ia menyelinap keluar menuju lapangan untuk bermain dengan teman-temannya. Aisyah bercerita, "Aku sedang bermain petak umpet dengan rambut panjangku yang lepas terurai ketika mereka memanggilku pulang dan kemudian mendandaniku. Abu Bakar telah membeli baju bergaris-garis merah yang sangat indah dan dari Bahrain. Baju itulah yang dikenakan Aisyah sebagai baju pengantin. Kemudian ia diantar ibunya ke rumah baru di mana para wanita Ansar telah menunggu di depan pintu. Mereka menyambutnya dengan mengucapkan, 'Selamat berbahagia, semoga semua selalu baik-baik saja.' Lalu ia diantar ke Rasulullah. Beliau berdiri sambil tersenyum melihat mereka menyisir rambut Aisyah. Berbeda dengan pernikahan-pernikahan beliau sebelumnya, kali ini tak disediakan hidangan karena memang dilaksanakan sangat sederhana, hanya semangkuk susu yang dipersiapkan. Nabi meminumnya dan kemudian diberikan kepada Aisyah. Pada mulanya, Aisyah dengan malu-malu menolak, tetapi setelah didesak Nabi, akhirnya ia meminumnya juga. Kemudian, mangkuk susu itu diberikan kepada kakak-kakak perempuannya Asma yang menemani dan berdiri di sebelahnya. Asma kemudian meminumnya seteguk lalu diberikan kepada hadirin yang lain. Demikian seterusnya hingga mereka semua meminum susu dari mangkuk yang sama. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Tinggal sang pengantin pria dan wanita di rumah barunya itu. Selama 3 tahun terakhir, hampir tiada hari tanpa kedatangan teman-teman Aisyah untuk mengajak bermain di halaman yang berdampingan dengan rumah orang tuanya. Kepindahan Aisyah ke rumah Nabi tidak mengubah kebiasaannya. Bedanya, kini teman-temannya berkunjung ke rumahnya sendiri, bukan di rumah orang tuanya. Banyak teman baru yang ia kenal sejak hijrah ke Madinah. Juga beberapa teman lain yang orang tuanya sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Suatu ketika, cerita Aisyah, aku sedang bermain bonekaan dengan teman-teman perempuanku. Lalu Nabi masuk ke dalam rumah sehingga teman-temanku cepat-cepat keluar. Tapi beliau menyusul mereka keluar dan menyuruh mereka agar masuk lagi dan meneruskan permainan. Terkadang Nabi berkata, "Tetaplah di tempat," sebelum mereka sempat bergerak. Bahkan, kadang-kadang Nabi juga turut bergabung dalam permainan kami karena beliau sangat menyayangi anak-anak dan telah terbiasa bermain-main dengan putri-putrinya sendiri. Mereka bermain boneka-bonekaan dengan cerita yang berbeda-beda. Suatu kali, cerita Aisyah lagi, Nabi masuk ke dalam rumah saat aku sedang bermain. Dan kemudian beliau bertanya, "Wahai Aisyah, permainan apa kali ini?" Aku menjawab, "Kuda-kudaan Sulaiman." Dan Nabi pun tertawa geli. Tapi kadang-kadang Nabi menutup diri dengan jubahnya, yang berarti beliau sedang tidak bisa diganggu. Aisyah juga memiliki sisi kehidupan yang serius. Daerah Yastrib terkenal di seluruh Arab sebagai daerah yang memiliki musim-musim tertentu dengan wabah penyakit demam yang mematikan, terutama menyerang orang-orang yang belum terbiasa hidup di oasis itu. Nabi luput dari wabah, tetapi banyak pengikutnya yang terserang demam, termaksud Abu Bakar dan 12 budaknya, Amir dan Bilal yang tinggal dengannya. Suatu pagi, Aisyah menjenguk ayahnya dan sangat terkejut melihat 3 orang yang terbaring dalam keadaan sakit parah dan sangat lemah.
"Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu?" tanyanya. Ayahnya terlalu lemah dan parah untuk menjelaskan penyakitnya kepada anaknya yang berusia 9 tahun itu. Maka ia menjawabnya dengan 2 baris puisi. Setiap pagi, semua orang mendapat ucapan selamat dari seluruh keluarganya. Sementara kematian lebih dekat kepadanya ketimbang tali sepatunya sendiri. Aisyah mengira ayahnya tidak mengerti pertanyaannya sehingga ia mendekati Amir. Amir juga menjawab dengan kalimat-kalimat pendek menyiratkan bahwa meski belum meninggal, ia merasa sudah sangat dekat kepada kematian dan ingin tahu bagaimana rasanya. Sedangkan Bilal hampir sembuh, tetapi badannya masih sangat lemah untuk melakukan sesuatu. Ia berbaring di depan rumah dan mendendangkan sebuah lagu. "Duhai, bisakah aku tidur lagi malam ini di tengah tetumbuhan harum yang tumbuh di Mekah, dan dapatkah aku meminum lagi air dari Majanah dan menyaksikan Syammah dan Tafil?" Aisyah kembali ke rumah dengan sangat cemas. Mereka mengigau di luar kesadaran mereka karena mereka menderita demam panas tinggi. Kata Aisyah, Nabi agak tenang ketika mendengar kata-kata yang ditirukan dengan lengkap oleh Aisyah dan kagum dengan daya ingatnya. Meskipun ia belum memahami benar kata-kata yang ditirukan itu, maka Nabi memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi kami sebagaimana telah Kau ciptakan Mekah bagi kami sebelum ini, dan karuniailah kami air dan biji-bijian yang tumbuh di dalamnya, dan jauhkanlah wabah penyakitnya sejauh Mahya'ah." Dan Allah mengabulkan doanya.